Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Sudah makan? Alhamdulillah anak ibu sudah makan ya. Kalau sudah makan berarti semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga anak ibu bisa datang hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Oke, apalagi kita masih pada level kedua ya, masih level COVID-nya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketuanya dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Kita silakan ibu berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu
Jihad, Latifah, Muhammad Dafa, Nasifah, Naila, Neisa, Nurul, Keisa, Rahmat, Tasa, Tri Asifah, Zafir. Ya, berarti anak ibu ada beberapa yang ada. Semoga anak ibu yang tidak hadir ini cepat sembuhnya. Oke ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu pengen bertanya terlebih dahulu. Kira-kira masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Masih ya, oke. Ini anak ibu yang paling cantik. Kira-kira apa materi kita pada minggu kemarin? Ya, materi kita minggu kemarin tentang perubahan interaksi antar ruang. Oke ya. Jadi di sana ada beberapa perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Yang pertama bisa kita mengingat kembali, yaitu tentang perubahan penggunaan lahan, ya kan? Dari awalnya penggunaan lahan di pertanian dialihfungsikan menjadi pemukiman. Dari perubahan tersebut maka nanti akan muncul dampak negatif dan dampak positif dari perubahan interaksi tersebut. Kita lihat dampak negatifnya seperti munculnya perkampungan kumuh, ya nak, tersumbatnya aliran air, jadi tidak gol itu ya akan tersumbat kalau terjadinya hujan, maka akan banjir. Itu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya bisa kita lihat dari segi perekonomiannya. Perekonomiannya semakin meningkat karena makin banyaknya populasi kan, maka makin banyak orang-orang tersebut membuka hasil dagangannya. Oke. Apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah tentang letak dan luas Indonesia. Oke, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologi di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, menganalisis letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis tentang letak dan luas Indonesia. Jadi ketiga tujuan ini akan kita bahas pada hari ini. Paham anak ibu? Yes, silakan. Nih gambar apa? Ya, ini adalah peta. Ini adalah dari letak dan luas itu akan muncul 3 letak ya. Ada tadi letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Ini adalah peta dari letak astronomis ya. Oke, di letak astronomis kita lihat. Letak astronomis itu berada di antara Semilander dan bujur timur sampai 141 bujur timur dan berapa lagi? 6 derajat sampai 11. Dari letak astronomis ini maka akan muncul pengaruh-pengaruhnya. Kira-kira apa pengaruh dari letak astronomis Indonesia ini?
dua musim. Musim penghujan dan musim itu ya. Karena Indonesia ini dilalui oleh galeri katulistiwanya anordoja. Karena itu dia hanya memiliki dua musim, beda dari di luar ya. Kalau di luar berapa musim? Lebih dari 5 ya. Ada musim gugur, ada musim kemarau, musim salju ya kan, musim semi ya kan. Nah, beda dengan kita ya. Oke. Indonesia memiliki 3 bagian waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dari ketiga waktu ini, maka Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, ya kan? Seperti floranya, faunanya, beraneka akibat dari 3 bagian waktu ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar peta apa kira-kira? Siapa yang tahu nih? Letak apa nih? Gambar dari letak apa? Letak geografis, bagus. Ini adalah letak geografis, bisa kita lihat di mana Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dengan samudra India. Iya, berarti dari tanda ini, dari letak geografis, maka Indonesia berada pada posisi nah ini silang nih, ya kan? Nah, kalau posisi silang berarti kira-kira apa yang bisa mempengaruhi dari letak geografis ini? Oke, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Yang ini lah. Nih apa? Nah ibu nih, kira-kira dari pengaruh dari letak geografis apa pengaruhnya? Letak geografis? Indonesia beriklim laut. Kalau laut berarti Indonesia adalah jalur perdagangan internasional. Ya, Indonesia dilalui jadi perdagangan, ya kan? Dan juga dari akibat Indonesia memiliki jalur perdagangan internasional, maka orang-orang di sekitar daerah tersebut memudahkan dalam pekerjaan atau mata pencariannya ya nak. Seperti mereka bisa melaut, cari ikan, ya kan? Karena kita kaya akan sumber daya alam. Ini kalau kita ada sumber daya alamnya. Oke, kaya ya. Banyak sumber daya alam seperti laut apa aja ya, ikannya, terumbu karangnya, ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga, ini apa? Gambarnya. Letak apa ini? Ya, letak geologis Indonesia. Oke, kita lihat bahwa Indonesia itu dilalui oleh jalur gunung api, betul? Betul. Oke, perhatikan. Jalur gunung api itu dari sini Sabang, yang garis merah ini ya, sini sampai ke sini. Kira-kira gunung apinya aktif atau tidak? Aktif ya. Gunung apinya ada yang aktif, ada yang tidak. Berarti sewaktu-waktu dia bisa aktif. Kalau aktif, apa dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan oleh letak geografis? Oke, siapa yang tahu? Hah? Siapa? Ya, kamu apa? Dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan oleh letak geologis. Sering terjadinya gempa bumi. Kita sering sering merasakannya ya. Kadang terjadi goncangan itu diakibatkan karena gunung api ini meletus ya. Akibatnya kita merasakan goncangan tersebut. Ya kan? Oke. Nah lihat, di Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng katanya. Berarti dari
dari letak geografis ini ada 3 lempeng. Di mana lempengnya? Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia. Itu dia ya. Karena wajar ya kalau daerah kita itu di Indonesia ya sering mengalami bencana atau gempa ya. Karena kita lihat nih jalur kita. Kita berada di sini, ya kan? Nah, ini dia gunung api yang ada di daerah Kota Padang. Ada gunung api Kerinci, apa lagi? Gunung Merapi, apa lagi? Hah? Gunung Penilun. Oke ya. Nah, perhatikan selanjutnya. Nah, ini dia. Dari posisi letak geografis geologis tadi, maka posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga Indonesia memiliki beragam potensi sumber mineral dan mineral itu adalah dampak positifnya. Berarti kita memiliki begitu banyak sumber energi dan mineral. Cuman permasalahannya kita kekurangan sumber daya manusianya, ya kan? Kita sudah dikasih nih potensi yang ada, tetapi sumber daya manusia itu nggak ada karena rata-rata kita itu tidak memiliki potensi tersebut karena sarana prasarana kita kurang, ya kan? Kalau kita ingin mengelola ini butuh sarana prasarana lengkap, ya kan? Kalau seandainya tidak lengkap gimana? Nggak bagus kan? Tidak bisa terlaksana. Oke. Oke, ini. Oke. Apa sampai di sini? Pak. Oke ya. Perhatikan video yang akan kutayangkan. Di sini adalah videonya tentang permasalahan letak geografis dan Indonesia. Oke. Lembah kerja KPD lembah kerja siswa. Nanti setiap Ananda mendapatkan ini, ya. Dibagikan. Silakan dibuka bab pertama. Silakan diisi nama masing-masing. Silakan diisi namanya di atas pojok ada tulisan kotak nama. Silakan diisi. Coba di kamera sampai ya. Dan setelah Anda membuat nama, silakan lihat page 4, halaman 4. Lihat halaman 4. Dan di sini tuh ada kotak tulisan permasalahan
hidup berdampingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di batas darat berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Malaysia. Perbatasan adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, batas negara ini pun diatur secara hukum. Batas negara tidak hanya tentang daerah yuridis dua negara, tapi juga keamanan, kedaulatan, serta ekonomi nasional negara. Makanya perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Badan Nasional Pengelola Perbatasan pun dibentuk untuk menata dan mengembangkan kawasan perbatasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 3 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal fishing di kawasan perairan nasional di Selat Malaka. 2 kapal yang diamankan berbendera Malaysia. Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami akan tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing, kata PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP Antam November dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021, seperti dilansir Antara. Dia mengatakan kapal pengawas perikanan KKP terus berupaya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan meski kondisi cuaca laut yang sedang ekstrim. Selain 2 kapal Malaysia, KKP mengamankan kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap bukan trau. Salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal itu diwarnai aksi kejar-kejaran. 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap dalam pelaksanaan operasi di Selat Malaka. Kapal pertama, KMJHF 4631B, yang mengoperasikan alat tangkap lubu, dilumpuhkan kapal pengawas perikanan Hiu 03 yang dinakodai oleh Ardian Syafamuki pada Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021, pada posisi koordinat 01 derajat 55,198, lintas utara 102 derajat 09, 962 barat timur. Kapal kedua, KMSLFA 4107, yang mengoperasikan alat tangkap trau, ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu 01 yang dinakodai Albert Essing pada posisi 02 derajat 59,184, LU-100 derajat 50,609 PT pada Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Penangkapan ini bukti bahwa kami tidak lengah apapun kondisinya. Mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar, ujar Antam. Antam menyampaikan, dari 2 kapal tersebut, diamankan 7 awak kapal yang terdiri atas 3 warga negara Malaysia dan 4 orang WNI Myanmar. Kedua kapal tersebut dibawa menuju 2 lokasi, yaitu pangkalan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Lawan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Nugroho Saksono, meminta jajarannya tetap waspada meskipun saat ini kondisi cuaca di laut sedang kurang bagus. Dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, kondisi seperti ini justru sering dimanfaatkan oleh para pencuri ikan. Dia meminta jajarannya melakukan operasi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kapal dan awak kapal. Oke ya, sekarang silakan anak ibu isi kegiatan pertama. Tadi kan ada kelas
Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang juga berdampingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan Australia, Filipina, India, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di batas darat, berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Malaysia. Pembatasan adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, batas negara ini pun diatur secara hukum. Batas negara tidak hanya tentang daerah yuridis dua negara, tapi juga keamanan, kedaulatan, serta ekonomi nasional negara. Karenanya perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 3 kapal ikan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara illegal fishing di kawasan perairan nasional di Selat Malaka. 2 kapal yang diamankan berbendera Malaysia. Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami akan tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing, kata PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam November dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021, seperti dilansir Antara. Dia mengatakan kapal pengawas perikanan KKP terus berupaya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan meski kondisi cuaca laut yang sedang ekstrim. Selain 2 kapal Malaysia, KKP mengamankan kapal Indonesia yang menggunakan alat tangkap bukan perahu. Salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal itu diwarnai aksi kejar-kejaran. 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap dalam pelaksanaan operasi di Selat Malaka. Kapal pertama, KMJAF 4631B, yang mengoperasikan alat tangkap bubu, dilumpuhkan kapal pengawas perikanan Hiu-03 yang dinakodai oleh Ardiansyah Pamuji pada Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021, pada posisi koordinat 01 derajat 55,198, lintas utara 102 derajat 09, 962 barat timur. Kapal kedua, KMSLFA 4107, yang mengoperasikan alat tangkap perahu, ditangkap oleh kapal pengawas perikanan Hiu-01 yang dinakodai Albert Essing pada posisi 02 derajat 59,184 LU mini 100 derajat 50,609 BT pada Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Penangkapan ini bukti bahwa kami tidak lengah apapun kondisinya. Mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar, ujar Antam. Antam menyampaikan, dari 2 kapal tersebut, diamankan 7 awak kapal yang terdiri atas 3 warga negara Malaysia dan 4 orang Myanmar. Kedua kapal tersebut dibawa menuju 2 lokasi, yaitu makanan PSDKP Batam dan stasiun PSDKP Belaman. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Nugroho Saksono, meminta jajarannya tetap waspada meskipun saat ini kondisi cuaca di laut sedang kurang bagus. Dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, kondisi seperti ini justru sering dimanfaatkan oleh para pencuri ikan. Dia meminta jajarannya melakukan operasi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kapal dan awak kapal.
Ini apa yang ada di banyak permasalahan di lautnya, ada yang bisa dilakukan oleh apa di kemarin permasalahannya apa wilayah Indonesia pernah dihubungkan ya wilayah apa tuh daerah apa pulau apa Tempe sangat-sangat mengizinkan Manara. Permasalahan di bawah. Permasalahan apa lah cosplay dengan Jepang. Dilihat apa enggak apa-apa. Aluman. Layanan rehabilitasi layanan Ya,
Berhubung waktunya sudah selesai, jadi silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 perwakilan 2 orang. Perwakilan 2 orang, silakan. Bantu satu lagi, 2 orang tapi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 1. Nama kelompok 1. Tasya, Hana, Latifa, Aini, Abis, Gani. Solusinya memperketat keamanan laut. Solusinya dengan memperketat keamanan laut karena biasanya penyelundupan narkoba dengan senjata mengambil dari laut. Solusinya menerbitkan bacaan atau majalah dengan bahasa daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 2 selesai. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau tampil kelompok 2? Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain silakan dengarkan. Sampai masalah mengurangi penggunaan sampah dan tidak membuang sampah di laut. Dengan cara dirusak dan dikasihi, semestinya melarang menggunakan bahan peledak umum untuk ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok apa ini? Silakan depan, siapa? Ayo, silakan. Terima kasih.
Tiga, menitipkan larangan terlarang menggunakan jalur laut. Oke, tepuk tangan yang melompat. Ya, silakan. Oke. Baik, silakan dengarkan kelompok terakhir. Oke, silakan Anda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah menyajikan hasil diskusinya. Nah, jadi di sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi kelompok kita pada pagi hari ini? Silakan sesuai dengan yang tepat. Siapa? Ada? Oke, silakan. Ini ada Ibu. Jadi